نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia dan penuh keberkahan ini, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan senantiasa bersemangat melaksanakan apapun perintah Allah dan senantiasa menjauhi apapun larangan Allah walaupun hati kita enggan untuk melaksanakannya. Ketakwaan juga tidak hanya kita buktikan dalam ritual ibadah semata, tetapi juga ketakwaan kita tunjukkan dalam muamalah, akhlak, dan bagaimana cara kita memperlakukan sesama manusia. Khutbah yang akan kita simak pada kesempatan siang hari ini adalah tentang sebuah prinsip yang agung dalam Islam yang sering kali kita terluputkan atau terlalaikan, yaitu yang berkaitan tentang kesucian dan kehormatan nyawa seorang muslim. Orang yang beriman itu nyawanya suci dan senantiasa dijaga. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan telah mengatakan bahwa nyawa manusia itu sesuatu yang sangat berharga. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 32 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faqannama qatala jami'an wa man ahyaha faqannama ahyan nasa jami'an. Allah SWT berfirman, oleh karena itu kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu karena membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia yang lainnya. Ayat ini para ulama jadikan sebagai fondasi prinsip Islam yang agung. Bahkan Imam Asy'ari
Dan imam yang lainnya mereka mempunyai kaidah terkait dengan maqasid syariah. Di antara prinsip-prinsip agama yang Allah turunkan kepada kita manusia, yang Allah turunkan kepada kita umatnya yang beriman, di antara agama itu mempunyai tujuan yang kita sebut dengan maqasid syariah. Di antara maqasid syariah itu ada 5. Yang pertama adalah hifzuddin. Tujuannya adalah untuk senantiasa menjaga agama, dan agama ini yang akan menjadi tuntunan kita sebagai manusia orang yang beriman agar hidupnya selamat dunia dan akhirat. Yang kedua juga yang merupakan maqasid syariah, tujuan diturunkannya agama adalah hifzun nafs, yaitu untuk menjaga jiwa-jiwa manusia atau nyawa manusia. Kenapa? Karena jiwa manusia tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agung dan sangat berharga. Yang ketiga yang merupakan maqasid syariah adalah hifzul akal, yaitu untuk senantiasa menjaga akal manusia senantiasa selaras dengan fitrahnya, selaras dengan apa yang Allah inginkan. Yang keempat adalah hifzul nasal, yaitu untuk menjaga anak keturunan. Agar apa? Agar manusia senantiasa lestari, senantiasa sejahtera di muka bumi ini. Dan yang terakhir di antara maqasid syariah adalah hifzul mal, untuk menjaga harta manusia agar tidak ada di antara kita memakan harta orang lain dengan cara yang haram atau yang batil. Maka dari maqasid tersebut dapat kita ambil sebuah faedah bahwa memelihara satu nyawa disetarakan dengan memelihara seluruh umat manusia yang lainnya. Sebaliknya demikian, merenggut satu nyawa tanpa alasan yang hak disetarakan dengan merenggut atau membunuh nyawa manusia yang lainnya. Allahu Akbar. Betapa dahsyatnya ancaman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga memberikan anjuran kepada kita. Di antaranya Rasulullah bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli rajul muslimin. Artinya sungguh lenyapnya dunia beserta segala isinya lebihlah ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim yang diharamkan darahnya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan betapa besarnya murka Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan zalim yang merendahkan, menyakiti, bahkan membunuh nyawa seorang muslim. Dunia yang begitu besar kita anggap ini tidaklah ada artinya di sisi Allah sebanding dengan nyawa seorang muslim yang terzalimi. Dalam konteks saat ini, kita sebagai umat Islam tidak boleh menutup mata peristiwa tragis, peristiwa yang menyedihkan yang menimpa saudara kita, seorang muslim, seorang ayah, seorang mencari nafkah yang halal, yang direnggut nyawanya dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Itu adalah sebuah kemungkaran yang nyata. Ini adalah bentuk pengingkaran terhadap ayat Allah dan sabda Nabi-Nya Muhammad yang mulia. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lainnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati palisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, hendaklah ia
Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka tolaklah dengan hatinya. Maka itulah selemah-lemahnya iman seorang yang beriman. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka menyuarakan kebenaran ini, menuntut keadilan adalah wujud dari mengubah kemungkaran dengan lisan. Ini adalah merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai orang yang beriman, orang yang mempunyai hati nurani. Dan diam membiarkan kezaliman adalah bentuk dengan kita membiarkan kelemahan iman yang ada dalam hati kita. Maka oleh karena itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa menapakul diri. Yang pertama, faedah yang bisa kita ambil dari ayat dan sabda Rasulullah SAW yang tadi disampaikan. Yang pertama, kita mengingat kembali tentang betapa agungnya nyawa seorang yang beriman dalam Islam. Maka di antara kita hendaklah mempunyai kesadaran, hendaklah mempunyai keinginan untuk saling senantiasa menjaga nyawa di antara sahabat kita. Yang kedua, faedah yang kita bisa ambil pelajaran dari ayat dan sabda Rasulullah SAW adalah hendaklah kita bersama-sama menyuarakan kebenaran dan menolak segala bentuk kezaliman. Tentu saja dengan cara yang makruh, tidak dengan anarkis. Maka kita itu merupakan adab akhlak seorang muslim yang tidak boleh kita tinggalkan. Tetapi melakukan kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh kita tinggalkan dengan alasan kita menjaga kesopanan atau kesantunan. Yang ketiga, Islam adalah agama yang senantiasa menghargai hukum. Bahkan saking menghargainya hukum, para ulama memberikan kaidah al-muslimun ala syuruti. Orang muslim itu senantiasa menjaga kesepakatan di antara merekanya. Walaupun itu tidak ada dalam Qur'annya, walaupun itu tidak hadisnya, tetapi ketika terjadi kesepakatan atau undang-undang peraturan, maka setiap orang yang beriman itu akan senantiasa mentaatinya. Apalagi kalau sebuah undang-undang atau ayat hadis itu dilanggar, maka kita menuntut keadilan, menuntut hukum ditegakkan. Maka kita sebagai orang yang beriman, mari bersama-sama menyuarakan menuntut hukum yang adil, hukum yang terbuka, yang transparan, hukum yang tidak pandang bulu, karena Islam adalah agama yang menegakkan keadilan. Barakallahu li wa lakum. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama tadi telah kita sampaikan ayat juga sabda Rasulullah yang mulia tentang kesucian jiwa. Maka pada khutbah kedua yang lebih singkat ini, marilah kita resapi pesan-pesan berikut ini. Yang pertama, tuntutan keadilan adalah bagian dari iman. Orang yang iman, dia hatinya akan senantiasa menuntut keadilan. Bahkan i'dulu iqri taqwa. Al-Quran mengatakan bahwa adil itu sangat dekat dengan takwa. Maka Islam tidak mengajarkan kita untuk diam ketika melihat kemungkaran. Maka menuntut proses hukum yang adil bagi saudara kita yang tertindas adalah kewajiban. Kita mendukung penuh agar proses peradilan berjalan jujur, transparan, dan tidak tebang pilih. Siapapun pelakunya harus diadili setimpal di hadapan hukum. Ini bukan tentang balas dendam, tetapi tentang menegakkan hukum keadilan yang menjadi pilar agama kita. Yang kedua, doa sirajul mu'min. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Maka kita selaku orang yang beriman, ketika melihat kemungkaran terjadi kepada saudara kita, maka jangan tinggalkan doa. Maka
kepada saudara kita yang hilang nyawanya, kita doakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wa'si madkhalahu. Semoga Allah ampuni dia, Allah rahmati dia, Allah maafkan dia, muliakan tempatnya dan luaskan kuburannya. Maka kita juga doakan kepada keluarga yang ditinggalkan, diberikan ketabahan, kesabaran dan keikhlasan. Dan jangan lupa kita doakan siapa yang diberikan amanah kepemimpinan dan ia menyayangi rakyatnya, semoga Allah menyayanginya. Dan siapa yang diberikan kepemimpinan tetapi menyengsarakan rakyatnya, semoga Allah menyengsarakannya. Yang ketiga, kita muhasabah diri. Marilah kita jadikan peristiwa pilu yang hadir di depan mata kita sebagai cermin untuk senantiasa selalu berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai tangan, lisan, atau kekuasaan yang kita miliki justru menjadi alat menzalimi dan menyakiti saudara kita sesama muslim. Apapun posisi kita, apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, kita harus senantiasa saling menyayangi sama orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Adil, senantiasa menurunkan keadilannya, melindungi kita semua dari segala bentuk kezaliman dan memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berada dalam kebenaran. Maka di penghujung khutbah kedua yang singkat ini, marilah kita sama berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik 'ala Muhammad kama shallaita wa barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ampunkanlah segala dosa kesalahan kami, ampunkanlah segala dosa kesalahan orang-orang yang beriman, baik yang masih hidup maupun yang telah berpulang ke rahmat-Mu. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ampunkanlah segala dosa kedurhakaan kami kepada kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana kasih sayang mereka kepada kami ketika kami waktu kecil. Dan sayangilah mereka dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup maupun yang telah berpulang ke rahmat-Mu. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, jadikanlah keluarga kami keluarga yang senantiasa indah dalam agama-Mu, keluarga yang senantiasa bersemangat dalam melaksanakan perintah-Mu, keluarga yang senantiasa bersemangat menjauhi larangan-Mu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, jagalah seluruh keluarga kami, keluarga yang senantiasa memuliakan ajaran agama-Mu. Allahumma yassiru umurana wa hasil maqasidana. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijji dunya wal azabil akhirah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbara habina. Ilahana anta rabbuna wa anta khalaqtana wa anta razaqtana wa anta hadaitana al-islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.